Baiklah, kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Adro atau Adaro Energi Indonesia Tbk. Jadi ini yang kali ini laporan keuangan kuartal kedua 2024 sudah keluar. Di sini ada presidennya, ada Pak Garibadi Thohir, kemudian direkturnya ada Michael William Suryajaya. Ini perusahaannya ini sudah terkenal ya, karena sahamnya sudah terkenal bergerak di bidang batubara dan lain-lain. Untuk nilai kali ini, untuk laporan keuangan kali ini, nilainya itu ribuan tapi bentuknya US dollar. Jadi nanti dikait saja dengan $1.000. Kas dan setara kas kita lihat dari 3,3 miliar dolar sekarang menjadi 2,7 miliar dolar. Berarti dia akan berkurang ya. Lalu dari piutang usaha oke lah ya, piutang usaha oke, dia berkurang juga. Persediaan dia meningkat dari 171 juta dolar menjadi 199 juta dolar. Itu kan berarti meningkat 28 juta dolar ya. Jadi nanti kita lihat gimana dengan labanya. Apakah labanya meningkat atau gimana? Total asetnya di sini dari 10,4 miliar dolar sekarang menjadi 10,2 miliar dolar. Jadi dia berkurang. Nah, ini total asetnya berkurang. Tapi nanti kita lihat apakah karena utangnya berkurang ataukah ekuitas yang berkurang. Utang usaha kita lihat di sini dari 394 menjadi 365 jutaan dolar. Wah, ini meningkat nih. Tapi untuk beberapa hal nih kayaknya dia menurun ya. Ini senior notes meningkat. Total hutangnya kita lihat di sini dari 3 miliar dolar menjadi 2,5 miliar dolar. Berarti kan dia berkurang kurang lebih 500 jutaan dolar ya. Ini cukup bagus sih. Dia berarti kemungkinan besar asetnya itu berkurang karena penurunan hutang. Nah, ekuitasnya bahkan meningkat dari 7,4 miliar dolar sekarang menjadi 7,7 miliar dolar. Ini kan berarti dia meningkat kurang lebih 200-an juta dolar ya. Cukup bagus. Pendapatan usaha menurun 3,4 miliar dolar menjadi 2,9 miliar dolar. Ini saya menangkapnya ya, ini untuk yang Adaro ini dia cukup bagus ya. Mengapa? Penjualan saja sudah hampir mendekati berapa persen dari asetnya ini. Ini saya besar nih sebenarnya penjualannya walaupun sekarang lagi menurun. Untuk laba periode berjalan dari 995 jutaan dolar sekarang menjadi 880 jutaan dolar. Jika dikurangi dana persediaan ini memang kinerjanya sedang menurun. Jadi ya, labanya itu sedang menurun. Kita lihat walaupun beberapa usahanya sudah menurun dan lain-lain, tetapi labanya tidak bisa kita pungkiri memang mengalami penurunan karena penurunan penjualan. Jadi ini kayak pure penjualan lah ya. Nah, ini kemungkinan besar karena harga batubara yang sedang menurun dan lain-lain gitu. Ini arus kas dari aktivitas operasional. Penerimaan dari pelanggan kita lihat, wah ini berkurang, oke, karena penjualan berkurang. Pembayaran kepada pemasok dan lain-lain setidaknya cukup besar dari tahun lalu ya, setidaknya meningkat sedikit. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ada untuk yang top manajemennya ada Pak Edwin Suryajaya. Presiden direktur ada Pak Garibadi Thohir dan Michael William Suryajaya sebagai direktur. Ini banyak sih beberapa orang di sini top manajemennya kalau kita lihat di sini ya. Nah, dari dulu sampai sekarang yang kayak cukup pasti itu yang pegang itu ada Pak Edwin dan Pak Garibadi Thohir. Ini kita lihat pemilikan sahamnya, wah ini kayak ada yang berkurang nih. Ada Wijaya Investment. Nah, di bidang investasi dia dari kemarin ada, sekarang nggak ada. Nah, ini beberapa perusahaan lain kayak ada yang mengalami penurunan juga ya. Tapi menurut kami ya, terkadang ada juga sebuah perusahaan yang dia buat anak usaha baru karena penghasilan mereka itu semakin besar. Jadi mereka bisa bagi-bagi penghasilannya, banyak bayar pajak, gak perlu sampai yang 25% gitu-gitulah ya, ini 15%an gitu-gitu. Ada juga yang kayak gitu.
Nah, tapi nanti kita lihat juga ya. Makanya mungkin memang ada beberapa perusahaan juga yang menurut kami ya, dia mengurangi perusahaannya, anak usahanya karena memang penjualnya sedang menurun. Ibaratnya ketika sudah penjualan sudah tidak sama seperti dulu, mereka tutup perusahaannya. Nah, ada aja yang kayak gitu ya. Ini kas kita lihat, kasnya dari $105.000 menjadi $106.000. Kas di bank ini rupiah, bank BTPN $13.000 $13 jutaan menjadi $441 jutaan. Berarti ini peningkatan paling banyak nih yang di bank BTPN yang mereka simpannya. Ini entah karena deposito meningkat ataupun ada hal lainnya, kita gak tahu lah ya. Untuk US dollar masih di bank BRI, tapi dia mengalami penurunan dari $684 jutaan menjadi $664 jutaan. Nah, ini ada bank BTPN, UOB dan lain juga. Deposito berjangka, wah menurun juga nih. Tapi yang rupiah, yang US dollar kalau kita lihat pun menurun juga. Wah, ini semua rata-rata menurun ya. Kemungkinan entah karena penurunan penjualan atau gimana. Tapi di sini kalau kita lihat deposito menurun, tapi bagus lah deposito menurun karena sama aja ya. Kalau mereka taruh yang di bidang lain kayak lebih besar, kayak obligasi dan lain-lain. Ini kas nih bank yang US dollar ada bank Permata. Tapi kalau kita lihat di sini, memang untuk yang bank Permata ini kayak mereka simpan agak sedikit berkurang ya. Untuk beberapa perusahaan ini karena ada beberapa juga yang dia berkurang untuk bank Permata. Nah, tapi nggak tahu juga lah ya, ada juga yang bertambah sih. Itu perlu dilihat dari laporan keuangan Bank Permata lebih jelasnya, kamu mau lebih jelasnya. Piutang usaha kita lihat di sini ada pihak ketiga. Oke, dia meningkat, pihak berelasi menurun. Kalau kita lihat dari hutangnya, ini kayaknya sudah semakin membaik. Yang lebih dari 3 bulan dari $18 jutaan menjadi $17 jutaan saja. Bahkan kalau kita lihat di sini semakin bagus saya. Persediaan kita lihat. Nah, tadi kan persediaan kurang lebih meningkat sekitar $28 jutaan. Tetapi jika ditambah dengan labanya masih belum bisa belum bisa menutupi dengan apanya ya. Nah, jadi ini berarti gak gitu berpengaruh, tapi ini setidaknya persediaan meningkat. Jadi nanti kedepannya mereka tinggal jual gitu ya. Ini cukup bagus. Aset tetapnya ini bisa lihat di sini. Tapi memang kalau untuk perusahaan batubara itu memang kita nengok juga dengan antara penjualan dan dengan harga batubara. Jadi kita kan nggak tahu, mana tahu nanti kota berikutnya harga batubara tiba-tiba melonjak, kan nggak ada yang tahu ya. Nah, ini perusahaan seperti ini agak sedikit susah diprediksi. Tetapi yang pastinya kalau perusahaannya untung itu biasanya akan selalu untung. Walaupun penurunan harga mereka akan selalu untung. Paling labanya besar atau kecil aja gitu aja lah ya. Nah. Ini ada utang usaha, kita lihat ada pihak ketiga, pihak berhasil. Kemarin nggak ada pihak berhasil, sekarang ada, tapi jualnya kecil sih kayak gitu, berpengaruh. Nah, ini ada rupiah, US dollar. Ini kalau kita lihat untuk yang mata uang asing kayak semakin banyak ya. Nah, kita lihat Singapura meningkat, AUD, lalu ada Australia meningkat juga, Euro meningkat juga. Euro yang nggak ada, Australia meningkat. Jadi menurut kami kalau misalnya sebuah perusahaan kalau punya utang dalam dalam mata uang asing itu agak gimana gitu ya, agak susah ya. Karena kita gak tahu rupiah itu bisa anjlok ataukah bisa naik. Dan untuk beberapa krisis sebelumnya kalau anjlok tiba-tiba, nah itu akan menyebabkan perusahaan untuk membayar hutang kalau dalam bentuk dolar atau gimana gitu ya. Jadi perlu hati-hati kalau misalnya ada utang dalam bentuk mata uang asing. Kecuali penjualnya memang dalam mata uang asing juga ya, tapi itu pun perlu hati-hati juga sih. Ini jawab pembayaran kembali selama periode 6 bulan.
Ini kita skip karena ini kayak perjanjian fasilitas gitu ya. Itu pun kayak untuk yang anak perusahaan gitu-gitu. Nah, ini senior note. Kalau kita lihat senior notes-nya ini kayak bertambah sedikit. Menurut kami senior notes masih lebih baik daripada deposito. Jadi tadi kan deposito yang berkurang, walaupun sebenarnya jumlah deposito yang berkurang masih lebih banyak ya kayaknya. Tapi senior notes ini setidaknya bertambah karena dia bunganya lebih besar ya. Walaupun kita tahu bahwa senior notes itu masih lebih kecil bunganya daripada junior notes. Kemarin sudah pernah kita bahas apa bedanya. Ibaratnya senior notes lebih aman gitu lah ya. Ini pendapatan usaha kita di sini pihak ketiga. Penjualan batu bara, wah ini menurun nih. Tetapi itu yang untuk ekspor, yang domestik itu dia meningkat. Nah ini setidaknya masih meningkat lah ya, masih ada yang meningkat. Oke lah, cukup bagus daripada dua-dua menurun, ya kan? Ini jasa pertambangan dan lain-lain. Ini dan lain-lain, bukan totalnya itu dia menurun. Total menurun kurang lebih 500-an juta dolar sih kayaknya. Nah, ini pihak berhasil yang mesti ada juga meningkat juga. Jadi kayaknya ini masih ditopang oleh lokal untuk kenaikannya. Beban pokok pendapatan kalau kita lihat di sini, penjualan batubara pertambangan oke meningkat, royalti ke pemerintah berkurang. Jadi kalau kita lihat tadi, mengapa beban pokok pendapatan itu berkurang? Ya memang karena penjualannya berkurang sehingga dia bayar kepada royalti, kepada pemerintah memang berkurang. Nah itulah yang menyebabkan dia bisa berkurang beban pokoknya, jadi labanya itu bisa lebih meningkat. Karena memang penjualannya sedang berkurang ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini untuk yang penyusutan, pengosesan batubara semua juga ada yang menurun juga biayanya. Beban usaha, komisi penjualan bahkan menurun. Nah, kita lihat bank umum dan administrasi, yang PNBP dan pendapatan pemerintahan daerah juga menurun. Jasa profesional meningkat, penyusutan menurun. Cadangan pembayarannya menurun, biaya karyawan bahkan menurun. Nah ini bahkan biaya karyawan bahkan menurun. Nah ini berarti kalau kita lihat ini tampaknya ketika penjualan sedang menurun, mereka melakukan efisiensi. Ini merupakan suatu langkah yang tepat. Ini bagus nih perusahaannya. Mereka sudah bisa automatic ya, ini cukup bagus. Nah kita lihat di sini, ini kita skip. Tapi memang rata-rata perusahaan juga kayak gitu ya. Kalau misalnya sedang menurun, mereka efisiensi, walaupun ada juga ya penjualan menurun malah biayanya makin bertambah. Karena apapun nggak ngerti juga ya. Mungkin mereka kurang peduli dengan laba atau gimana, nggak tahu juga. Ada beberapa perusahaan yang kayak gitu lah ya. Tapi ini untung perusahaan Adaro ini bagus ya, karena namanya ada Pak Boy Tohir dan Pak Edwin, ini orang hebat nih. Baiklah, itu saya ada kami sekian, terima kasih, saya frustasi.